Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan riset teknologi informasi. Minggu yang lalu kita libur karena ada hari libur resmi nasional, sehingga kita tidak ikut kuliah. Nah, hari ini saya akan melakukan kuliah online, artinya videonya offline. Anda bisa akses nanti di YouTube dan jangan lupa subscribe ya. Pertanda Anda sudah mengikuti perkuliahan. Kemudian jangan lupa kasih komentar ya di YouTube-nya. Itu menandakan buktinya Anda telah melihat video ini dan mendengarkan apa maksudnya dari materi saya. Oke, kita mulai dengan topik yang keempat, yaitu memahami riset teknologi informasi. Nah, apa yang menjadikan topik ini sebagai masuk kurikulum kita, yaitu dengan materi kita ini, tentunya sebagai motivasi ya, bahwasanya riset teknologi informasi ini begitu pentingnya. Bagaimana kita melihat sebuah riset teknologi informasi ini, kita katakan penting ya, karena terdapat di awal kita menulis dari latar belakang riset itu dicantumkan ya. Kenapa kita harus melakukan riset ini, apa latar belakangnya. Tentunya ini dikatakan penting ya. Nah, apa yang kita bahas di dalam materi ini ya. Ya. Di sini kita melihat bahwasanya ada pentingnya latar belakang masalah penelitian. Ya. Kenapa harus melihat latar belakang masalah penelitiannya? Karena ini merupakan pokok daripada atau awal kita melakukan penelitian. Ya. Tentunya di sini kita melihat apa saja yang ada di latar belakang ini yang kita tulis. Pertama, ada yang namanya subjek atau area penelitian dikatakan. Ya. Di situ tercantum di latar belakang masalah. Ya. Kemudian kadang-kala di latar belakang ini ya masalahnya tidak jelas. Ya. Ada permasalahan yang tidak jelas ditulis. Kenapa melakukan penelitian? Bagaimana masalahnya? Ya. Ada permasalahan lain mengcopy paste, ya, sehingga alur paragrafnya menjadi kacau. Ya. Nah, ini terdapat di latar belakang masalah penelitian. Karena kita mungkin terburu-buru atau tidak membaca lagi kaitan-kaitan daripada sebuah paragraf. Ya. Kemudian di situ ada juga alasan melakukan penelitian gagal. Ya. Bisa jadi di sini bahwasanya kurang up to date. Ya. Kemudian kontribusi. Kemudian orisinal daripada permasalahan. Nah, ini perlu ditelaah, ya, dicermati di dalam melakukan penelitian. Jadi kita harus memahami bahwa di satu informasi itu kaitan-kaitannya hampir menyangkut daripada latar belakang masalah. Oke. Nah, sebagai motivasi kita bisa lihat kiat-kiatnya gitu ya. Apa aja kiat-kiatnya ini? Kita lihat. Antara lain memahami dua gaya riset di bidang komputing. Apa riset di bidang komputing ini? Ya.
apa yang menjadi sebuah fenomena gitu ya. Kemudian yang kedua, menjawab semua pertanyaan why di judul. Ya. Nanti kita lihat apa pertanyaan. Semisal kita melakukan riset dengan bahasan tertentu. Kemudian kita melihat pola, alur, dan pokok pikiran paragraf. Ya. Berikutnya kita gunakan belajar menulis dengan ATM. Di sini bukan mesin pencetak uang, tapi bukan automated teller mesin, tetapi amati, tiru, modifikasi. Ya. Kemudian baru tercipta rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah ini perlu kita lihat. Ya. Oke, kita bedah satu demi satu apa maksud daripada memahami dua gaya riset di bidang computing. Ya, sebagaimana kita sudah bahas minggu-minggu sebelumnya, mesti kita ingat lagi adanya dua gaya bidang computing atau dikatakan di sini computer science dan sistem informasi. Nah, kita termasuk sebetulnya sebelumnya ini di computer science, teknik informatika. Ya. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan ini yaitu yang memiliki karakteristik ya penelitian dan isu berhubungan dengan core teknologi dan perbaikan metode ya itu computer science sehingga apa kita cenderung memahami permasalahan-permasalahan dengan inti teknologinya ya kemudian bagaimana memperbaiki metodenya apakah metode itu kurang pas atau ada perbaikannya. Nah, umumnya kita masuk ke bidang ini. Kemudian berikutnya bidang sistem informasi. Ya. Ini lebih cenderung ke arah isu permasalahan tentang interaksi teknologi dan sosial. Bisa jadi termasuk diantaranya mengukur dan menganalisis kesuksesan penerapan teknologi dan sistem informasi. Ini bisa dibantu dengan tool yang lain di dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Ada dua tools yang terkenal, ada namanya TOGAF 9 dan ada COBIT 5. Ya. Itu alat bantu atau tools yang digunakan untuk menganalisis penerapan teknologi dan sistem informasi di suatu instansi. Nah ini bagaimana tool itu? Apakah bisa dikatakan sudah dapat mengukur, menganalisis kesuksesan penerapan teknologi dan sistem informasi di instansi baik swasta maupun pemerintah. Ya. Kemudian berikutnya, ya, menjawab semua pertanyaan di why di judul. Ya. Kenapa kita lihat di dalam membuat sebuah latar belakang itu perlu kita memahami kata-kata mengapa. Ya. Mengapa judul yang kita ambil misalnya. Sebagai contoh di sini ada judul penelitian. Prediksi produksi padi dengan menggunakan support vektor mesin. Ya, berbasis particle swarm optimization. Maka latar belakang masalah bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Ada kata padi. Mengapa padi gitu ya? Mengapa topik padi gitu ya? Tentunya banyak bahasan tentang padi. Misal sebagai bahan pokok lah ya. Oke, itu yang harus dikaji. Kemudian di sebagian wilayah padi yang kita olah menjadi nantinya nasi merupakan makanan pokok. Tapi ada di belahan wilayah lain bukan menjadi bahan pokok ya. Tapi beberapa negara ini padi ini menjadi bahan pokok untuk
diolah sebagai bahan makanan. Kemudian mengapa prediksi produksi padi? Ya, nah ini menjadi sebuah pertanyaan di latar belakang. Kita perlu melakukan prediksi produksi karena kebutuhan pokok tentunya harus diprediksi. Bagaimana nantinya keberlanjutan daripada persiapan atau pencadangan daripada padi ini. Ya. Kemudian yang keempat, mengapa support vektor mesin ini SPM ini terkenal sebagai metode. Ya. Nah metode ini perlu dilakukan ya karena menjadikan sebuah penyelesaian permasalahan. Ya. Kemudian juga mengapa particle swarm optimization. Nah, jadi beberapa metode mungkin ada yang baik dan ada yang kurang baik, ada yang bagus, ada yang kurang bagus gitu ya. Tergantung dari performa dari sebuah metode. Nah ini perlu dikaji. Ya. Kemudian yang berikutnya perlu menentukan pola alur dan pokok pikiran paragraf. Ya. Karena di sini kita lihat sebuah kunci keberhasilan dari menyusun latar belakang masalah ya di penelitian itu seberapa komprehensif kita merangkumkan penelitian kita. Ya. Nah, sebuah laporan yang baik tentunya ya perlu membaca latar belakang ya masalah. Jadi kadang-kadang orang bisa memahami ya apa yang kita lakukan pada penelitian. Ya, tentunya begitu. Ya. Nah, untuk bisa melakukan pokok pikiran ini tentunya kita bisa lihat dari cakupan ini nih. Objek penelitian. Metode-metode yang ada, kelebihan dan pemahaman metode yang ada. Ya. Masalah pada metode yang dipilih. Solusi perbaikan metode. Kemudian rangkuman tujuan penelitian. Nah ini perlu kita tahu ya apa maksudnya ini gitu ya. Sehingga penelitian kita bisa terarah ke situ. Objek di mana ya metode-metode yang pernah digunakan apa aja. Kemudian kita bisa bandingkan kelebihan dan kelemahan metode yang ada. Kemudian masalah pada metode yang dipilih. Mungkin kurang atau ada cacatnya begitu ya. Dari segi performance. Kemudian solusi perbaikan metode kalau bila ada kekurangan. Baru kita rangkuman tujuan penelitian. Nah, ini harus termaktub ya di dalam pola alur dan pokok pikir paragraf. Nah, kalau kita lihat bedah dari objek penelitian, mungkin kita bisa melihat apa? Objek penelitian itu misalnya prediksi waktu seperti kayak vektor mesin tadi, ya. Mungkin ada beberapa tulisan-tulisan orang gitu ya. Ada juga SPM, support vektor mesin, ada juga neural network, ya. Mungkin ada juga model gray model, ya. Untuk yang digunakan untuk prediksi padi tadi. Ya. Itu objek penelitian. Nah, metode-metode yang ada misalnya, ya ada contoh neural network misalnya. Dia memiliki kelebihan pada prediksi non-linear. Non-linear artinya tidak garis lurus ya. Cuma dia kuat di parallel processing. Ya. Dan kemampuan untuk mentoleransi kesalahan. Jadi dia punya kelebihan mentoleransi kesalahan.
Nah, ini kelebihan daripada neural network. Ya. Nah, yang lebih ini lagi apa? GM. Ya, apa tuh GM? Metode GM ini dikatakan tadi sebagai metode gray model ya. Nah, gray model ini punya kelebihan. Ya. Kelebihannya apa? Tingginya akurasi. Ya, tingkat akurasinya. Tingkat akurasi prediksi gitu ya. Cuma dia menggunakan data sedikit ya. Nah, kelemahan lagi untuk data DGM ini, gray model ini untuk data yang sifatnya naik turun secara fluktuatif ya. Dia ada kelemahan untuk memprediksi data itu. Nah, ini permasalahan ya. Nah, kita melihat kelebihan dan kelemahan metode yang ada ya, tentunya. Mungkin support vektor mesin tadi, metode yang tadi bisa dikatakan menjadi sebuah kelebihan gitu ya. Ya. Bisa memecahkan masalah neural network dan gray model misalnya gitu. Kemudian itu kelebihan metode. Kemudian masalah yang dipilih, ya, masalah yang dipilih misalnya kita menggunakan apa particle swarm optimization. Mungkin kita pilih itu karena sudah terbukti misalnya, ya, digunakan untuk memecahkan masalah. Mungkin ada apa pengoptimalan daripada multidimensi, ya, dan multi parameter dari pembelajaran pada machine learning. Nah, ini salah satu bentuk kenapa kita memilih metode itu. Nah, karena di SPM ini bisa jadi sebuah solusi untuk digunakan menjadi perbaikan metode misalnya. Iya. Jadi di solusi perbaikan metode atau dikatakan di sini kita melihat karena parameter apa namanya SPM tadi support vektor mesin tadi ya yang sesuai dan optimal sehingga hasil prediksi nanti bisa lebih akurat. Kemudian yang berikutnya merangkumkan tujuan penelitian. Ya, kita perlu merangkumkan ya, tujuan penelitian itu. Misalnya bagaimana penelitian itu bisa berjalan ya dengan adanya metode-metode yang kita pilih tadi ya. Oke. Kita lihat lagi. Kemudian yang perlu yang dilakukan sebagai apa motivasi belajar menulis dengan ATM. Kita modifikasi, kita amati, kita tiru dan kita modifikasi. Bisa juga kita melihat jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus, ISI ya. Ini jurnal-jurnal yang sudah bagus, sudah diakui oleh dunia, yang menjadikan favorit ya di kalangan peneliti. Nah, yang terakhir rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini rumusan masalah dan tujuan penelitian tentunya berkaitan dengan bagaimana keberhasilan kita menyusun masalah yang baik. Ya. Masalah dan tujuan penelitian sudah pasti dapat kita rangkumkan apabila kita sudah menemukan tadi misal bagaimana meningkatkan akurasi support vektor mesin ya apabila ya, particle swarm optimization diterapkan pada proses pemilihan parameter yang optimal. Dan bagaimana pengaruh penerapan particle swarm optimization pada pemilihan parameter yang optimal pada akurasi metode support vektor mesin. Nah ini, ya. Mungkin tujuan penelitian ini bisa menerapkan particle swarm
vertical swarm optimization untuk pemilihan parameter ya yang optimal ya pada support vektor mesin sehingga dapat meningkatkan akurasi hasil prediksi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tujuannya. Oke. Nah, kira-kira begitu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, ya silakan disampaikan di Google Classroom. Kemudian jangan lupa subscribe, ya. Pertanda Anda sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Di samping Anda harus melakukan absen di portal. Oke, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.